Bismillahirrahmanirrahim. Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa wailul lil kafirin min 'adzabin syadid. Alladzina yastahibbuna al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirati wa yasudduna 'an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja. Ulaika fi dhalalin ba'id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang saya muliakan, Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, tidak semua orang yang sholat itu bersolat. Aku hanya menerima sholatnya orang yang merendahkan diri di bawah keagunganku. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, ada orang yang sholat selama 60 tahun lamanya, tapi tidak satupun sholatnya diterima oleh Allah. Saudara-saudara yang saya muliakan, sholat adalah ibadah utama yang ditetapkan oleh Allah untuk umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pastikan bahwa sholat yang dilakukannya itu sanggup naik ke langit dan sampai di hadapan Allah. Pahami saudaraku, ada salah satu bagian yang ada di dalam sholat yang harus dilakukannya dengan cara sesempurna mungkin, yaitu ruku dan sujud. Ruku dan sujud itu menentukan baik tidaknya sholat yang dilakukan oleh seseorang. Apabila ruku itu rusak, maka rusaklah sholat itu. Dan sebaliknya, apabila sujud itu rusak, maka juga rusaklah sholat yang dilakukan oleh seseorang. Ruku dan sujud yang rusak itu adalah ruku dan sujud yang dilakukan dengan cara mematuk, tergesa-gesa di dalam melakukan ruku atau sujud. Ruku dan sujud yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ruku dan sujud yang dilakukan hingga tenang. Saudaraku, untuk memastikan bahwa ruku dan sujud itu adalah benar, maka secara lahiriah lakukanlah selama 7 detik lamanya. Hanya 7 detik saja. 3 detik tenang dulu dalam ruku atau di dalam sujud. Setelah itu bacalah bacaan ruku atau sujud 3 detik lamanya. Dan setelah membaca, diamlah dulu 1 detik juga. Untuk apa diam sejenak itu saudaraku? Diam sejenak atau tenang sejenak itu untuk menemukan kebersamaan antara kita seorang hamba bersama dengan Rabb-Nya. Ingatlah, bagi setiap muslim, solat itu adalah menghadapnya jiwa kita kepada Allah, Rabb kita. Maka karena solat itu menghadapnya kita kepada Allah,
pastikan kita bisa menemukan kebersamaan, keberadaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku, jangan tertipu terhadap kehendak jasad atau kehendak hawa nafsu, sehingga kita ingin bersegera menyelesaikan sholat yang kita lakukan, khususnya pada saat kita melakukan ruku atau sujud. Generasi sebelum kita sebagian besar sudah tergesa-gesa di dalam ruku atau di dalam sujud. Banyak orang tergesa-gesa di dalam meninggalkan sholatnya karena urusan dunia. Tapi pertanyaannya, seberapa banyak dunia yang sudah berada di dalam genggamannya? Dan kita melihat orang yang tergesa-gesa dalam sholatnya karena ingin bersegera di dalam urusan dunianya, mereka sampai akhir hayatnya juga tidak menguasai dunia yang dikejarnya. Maka saudaraku, saat ini marilah kita mulai belajar membiasakan diri hikmat di dalam melakukan sholat, khususnya lakukan ruku dan sujud. Setiap rakaat yang kita lewati dengan cara sesempurna mungkin, dan sujud itu bagian terdekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Maka temukan pada saat itu kenikmatan jiwa kita berada sangat dekat dengan kemuliaan Rabb kita, Allah, penguasa alam semesta ini. Rahmat Allah yang tertinggi dianugerahkan kepada kita semua. Salam dari Allah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan salam dari kami, Ahmad Syahid Ibrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.